Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Erna Chan. Di channel YouTube ini admin akan menginformasikan berbagai hal terkait CPNS dan P3K dan juga menghimpun berita-berita yang valid dan dari informasi BKN. Oleh karena itu, pastikan teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, buat teman-teman yang menunggu-nunggu tentang P3K, persiapkan diri teman-teman untuk pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2021, karena dipastikan kuotanya akan lebih besar mengingat pada tahun 2020 tidak diadakan rekrutmen P3K. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang P3K, gaji, persyaratan pendaftar, dan lain sebagainya, maka saksikan video ini sampai selesai. Apa itu P3K? P3K merupakan pegawai aparatur sipil negara yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. Jadi P3K itu hampir sama ya dengan pegawai negeri sipil. Selanjutnya, bagaimana gaji dan tunjangan P3K? Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 pasal 37 tentang penggajian dan tunjangan P3K berbunyi, P3K diberikan gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Pemerintah terus berupaya untuk memperhatikan gaji dan tunjangan P3K seperti halnya dengan PNS. Oleh karena itu, belum lama ini pemerintah sudah mensahkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Besaran gaji P3K sudah diatur dalam Perpres 98 tahun 2020. Di situ dituliskan golongan 1 sampai 17 itu dikonversikan lagi seperti pemberian golongan kepangkatan PNS. Ini berdasarkan keterangan dari Bapak Paryono. Selanjutnya, golongan 1 sampai 4 P3K setara PNS golongan 1A sampai 1D. Golongan 5 sampai 8 setara PNS golongan 2A sampai 2D. Golongan 9 sampai 12 P3K setara PNS golongan 3A sampai 3D. Kemudian golongan 13 sampai 17 setara PNS golongan 4A sampai 4E. Sebagai contoh, guru P3K golongan 9 setara PNS golongan 3A dengan masa kerja 15 tahun, gajinya 3,7 juta. Golongan 10 gajinya 3,8 juta, kemudian golongan 11 4 juta, dan golongan 12 gajinya 4,2 juta. Nah, ini masih gaji pokok ya, belum termaksud tunjangan. Jadi semakin lama masa kerja teman-teman sebelum menjadi P3K, maka memungkinkan teman-teman untuk memperoleh golongan yang lebih tinggi. Selanjutnya, tunjangan P3K berdasarkan Perpres tersebut terdiri atas tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan lainnya. Jadi P3K sama dengan PNS ya, memperoleh beragam tunjangan, tetapi yang membedakan adalah tidak adanya tunjangan pensiunan. Apa persyaratan honorer untuk dapat menjadi PNS? Rekrutmen P3K juga akan dilakukan melalui seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Jadi untuk menjamin adanya transparansi dan menghindari KKN, oleh karena itu P3K juga dilakukan berdasarkan seleksi administrasi dan kompetensi, seperti halnya penerimaan CPNS. Sesuai peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018
tentang manajemen P3K berikut syarat-syarat pegawai honorer agar bisa menjadi PNS, antara lain usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 tahun atau lebih. Ketiga, tidak pernah diberhentikan secara hormat, tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS, P3K prajurit TNI, anggota Polri atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Jadi jika pernah bekerja sebagai pegawai swasta kemudian diberhentikan dengan tidak hormat, sebaiknya menyelesaikan masalah itu terlebih dahulu dengan perusahaan terkait sebelum mendaftar P3K. Tidak menjadi bagian dari anggota pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis. Jadi sama halnya dengan PNS, aparatur sipil negara tidak boleh menjadi pengurus partai politik apapun atau terlibat dalam politik praktis, misalnya mencalonkan diri menjadi DPRD. Oleh karena itu, sebelum mendaftar P3K, teman-teman wajib mengundurkan diri dalam keterlibatan partai politik. Bukan setelah lulus P3K baru mengundurkan diri ya, karena akan dicek oleh pihak Panselnas. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Berikut ini akan kita bahas syarat pendaftaran P3K untuk beragam formasi jabatan. Nah, ini merujuk pada persyaratan pendaftaran P3K tahun 2019. Jadi, ini bisa menjadi acuan dan sepertinya tidak akan ada perubahan yang begitu spesifik. Pertama, syarat pendaftaran P3K untuk penyuluh pertanian berstatus sebagai tenaga harian lepas dan tenaga bantu THLTB. Maksimal berumur 57 tahun, alumni atau lulusan sekolah menengah kejuruan SMK bidang pertanian, rumpun ilmu hayati pertanian. Posisi inseminator wajib memiliki sertifikat inseminator. Jadi khusus untuk posisi ini saja. Kemudian bertugas di desa, basis unit kerja di kecamatan atau kabupaten atau provinsi, dan sudah aktif bekerja selama minimal 5 tahun berturut-turut, dibuktikan SK Menteri Pertanian atau Dirjen atau Dinas Pertanian Provinsi. Nah, ini jadi kesempatan yang sangat besar buat teman-teman yang sudah mengabdi minimal 5 tahun bisa mendaftar P3K untuk penyuluh pertanian ini. Nah, kita lihat selanjutnya syarat pendaftaran P3K untuk tenaga pendidik. Merupakan tenaga honorer K2, maksimal berumur 59 tahun, pendidikan terakhir minimal S1 atau D4, program studi atau jurusan relevan dengan mata pelajaran di kurikulum. Menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk ditempatkan di sekolah negeri kabupaten atau kota atau provinsi sesuai wilayah tempat mengajar serta berdasarkan kebutuhan guru. Kemudian syarat selanjutnya aktif mengajar hingga pendaftaran P3K dibuka dan dibuktikan surat tugas dari kepala sekolah atau kepala dinas. Nah, pada surat itu dicantumkan informasi NUPTK atau NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, nama sekolah, mata pelajaran, kabupaten atau kota atau provinsi. Adapun syarat pendaftaran P3K untuk tenaga kesehatan yaitu merupakan tenaga honorer K2, maksimal berumur 57 tahun kecuali dokter 59 tahun, menempuh pendidikan minimal D3 pada bidang kesehatan sesuai syarat jabatan yang ditetapkan.
memiliki surat tanda registrasi STR yang masih berlaku, bukan STR internship, kecuali bagi epidemiolog, entomolog, administrator kesehatan, dan pranata laboratorium kesehatan dengan pendidikan D3, S1 kimia atau biologi. Jadi ketika sudah ditetapkan bulan pendaftaran P3K, sebaiknya teman-teman mengurus untuk penerbitan STR ya, karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian memiliki surat keputusan SK pengangkatan terakhir. Syarat pendaftaran P3K untuk guru atau dosen Kementerian Agama. Jadi buat teman-teman yang sudah lama honorer bisa mendapatkan kesempatan yang besar untuk bekerja di bawah naungan Kementerian Agama atau Kemenak. Dengan syarat merupakan tenaga honorer K2, maksimal berumur 59 tahun bagi guru dan 64 tahun bagi dosen. Kualifikasi guru minimal pendidikan S1 atau D4. Sedangkan untuk dosen minimal S2. Nah, persyaratan selanjutnya, guru wajib aktif mengajar di madrasah atau sekolah hingga pendaftaran P3K dibuka. Dibuktikan dengan surat penugasan dari kepala madrasah atau kepala sekolah dan atau kepala kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota. Dosen wajib aktif mengajar di perguruan tinggi keagamaan negeri PTKN hingga pendaftaran P3K dibuka. Dibuktikan dengan surat penugasan dari pimpinan PTKN dan atau pimpinan unit eselon 1. Menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk ditempatkan di madrasah peta kebutuhan guru atau dosen saat ini. Nah, adapun alur pendaftaran P3K 2021 kemungkinan besar sama dengan alur pendaftaran P3K formasi tahun 2019, yakni pembuatan akun melalui laman sscasn.bkn.go.id, pelamar memilih menu P3K atau ssp3k.bkn.go.id, melakukan registrasi dan mengisi data yang diperlukan, yaitu nomor peserta ujian K2, tanggal lahir, NIK, nomor kartu keluarga atau NIK kepala keluarga, alamat email aktif, kata sandi atau password, dan pertanyaan keamanan. Pastikan ini teman-teman catat untuk menghindari lupa. Selanjutnya, pas foto formal dengan ukuran minimal 120 KB maksimal 200 KB. Mencetak kartu informasi akun setelah semua data terisi. Melakukan login di laman SSP3K dengan NIK dan kata sandi yang sudah terdaftar. Melengkapi data yang diperlukan. Foto diri sambil memegang KTP dan kartu informasi akun. Memilih jabatan dan melengkapi riwayat pendidikan, melengkapi biodata, mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai yang disyaratkan instansi, memeriksa data yang sudah diisi pada form resume, mencetak kartu pendaftaran, menunggu tim verifikator untuk memeriksa berkas dokumen yang sudah diupload atau dikirim. Pelamar yang lolos seleksi administrasi akan memperoleh kartu ujian sebagai syarat mengikuti tahapan selanjutnya. Panitia seleksi P3K di setiap instansi akan mengumumkan kelulusan pelamar. Semoga video ini bisa bermanfaat, memberikan teman-teman informasi untuk pendaftaran P3K tahun 2021. Dan saya berharap teman-teman bisa lulus pada pendaftaran tersebut, sehingga teman-teman bisa terus mengabdi untuk masyarakat dan juga teman-teman bisa memiliki jenjang karir yang lebih baik dan juga tunjangan dan gaji. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.